Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Asmaul Husna. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, asma dan husna. Asma berarti nama dan husna berarti baik. Sedangkan secara istilah, Asmaul Husna dimaknai sebagai nama-nama yang baik atau mulia. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik dan mulia menunjukkan kesempurnaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Sebagai hambanya, kita dianjurkan untuk mengetahui, memahami Asmaul Husna dengan senantiasa berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan agung. Dengan berdoa, berzikir, dan mengingat nama-nama Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna, maka hati akan menjadi tenang dan tentram serta damai, karena senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan mulia, berjumlah 99. Pada hari ini kita akan membahas 3 nama-nama Allah yang baik dan mulia, yaitu Ar-Razzaq, Al-Malik, dan Al-Hasib. Yang pertama, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq mempunyai arti yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hamba-hambanya ada 2 macam. Pertama, rezeki lahir berupa makanan untuk tubuh. Kedua, rezeki batin berupa ilmu pengetahuan dan mukasyafah atau penyingkapan untuk kalbu. Jenis rezeki kedua ini merupakan jenis rezeki yang paling mulia sebab dapat menenteramkan hati. Sementara itu, rezeki lahir itu hasilnya adalah kekuatan jasmani untuk jangka waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur kedua macam rezeki itu dan diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Meneladani sifat Allah Ar-Razzaq. Selalu bersyukur atas semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama rezeki yang berupa iman dan amal serta kebutuhan sehari-hari. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya senantiasa bertakwa kepadanya, meminta hanya kepadanya, karena Dialah yang maha kaya dan maha mampu. Senantiasa berbagi kepada sesama atas rezeki yang kita terima. Artinya tidak boleh pelit dan menerapkan suka berderma dan beramal. Yang kedua, Al-Malik. Al-Malik berarti maha merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Kekuasaan dan kerajaan Allah itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Meneladani sifat Allah Al-Malik. Dengan meneladani sifat Al-Malik,
diharapkan dapat melahirkan sikap sebagai berikut. Pertama, tidak terbuai dengan dunia. Manusia memang bisa saja memiliki segalanya yang diinginkan. Tapi dengan sifat Al-Malik Allah, manusia sadar ketika merasa di puncak kejayaannya, masih ada Allah yang maha tinggi. 2. Mengendalikan hawa nafsu. Dari sifat Al-Malik, kita akan memahami bahwa Allah itu menguasai segalanya. Manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengendalikan hawa nafsu manusia yang serakah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. 3. Menjadi hamba yang bersyukur. Bahwasannya segala yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Senantiasa mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Al-Malik menunjukkan bahwa hanya Allah yang menguasai segala urusan yang kita hadapi. Dialah yang mengetahui segala pengetahuan tentang alam dan seisinya, serta mengetahui ke dalam hati seseorang. 5. Menjadi khalifah di bumi. Sebagai manusia yang beriman, dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya di bumi, hendaknya meneladani sifat Allah Al-Malik. Hal ini sangat perlu, karena semua manusia merupakan khalifah di bumi, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. 3. Al-Hasib. Al-Hasib memiliki arti zat yang maha membuat perhitungan atas perilaku hamba-hambanya. Al-Hasib dapat juga diartikan dengan menghitung. Apabila Al-Hasib dipahami dengan makna pemberi perhitungan, maka manusia harus menyadari bahwa introspeksi diri menjadi penting sebelum datangnya hari perhitungan kelak. Allah yang maha memperhitungkan segala amal manusia yang ada di dunia akan dihitung dengan seteliti-telitinya dan seadil-adilnya. Karena dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti keadilan dan kebenaran akan ditegakkan. Meneladani sifat Allah Al-Hasib. Pertama, meyakini alam raya dalam perhitungan akurat. Allah akan melakukan perhitungan menyangkut amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Kedua, melakukan introspeksi diri. Salah satu bentuk evaluasi diri yang paling berguna adalah menyendiri untuk melakukan muhasabah dan mengoreksi berbagai amalan yang telah dilakukan. 3. Bersemangat melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan adalah salah satu akhlak terpuji yang apabila kita melaksanakannya akan mendapat pahala dari Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan dan pasti memperhitungkan segala aktivitas manusia, baik berupa pahala maupun dosa, tanpa mengurangi sedikit pun apa yang telah diusahakan. 4. Tentram dengan rezeki Allah. Manusia yang meneladani sifat Al-Hasib akan merasakan tentram dan merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Mereka akan selalu merasa tentram, tidak terusik oleh gangguan, dan tidak kecewa oleh kehilangan materi atau kesempatan karena selalu merasa cukup dengan Al-Hasib. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.